Sumpah Palapa, yakni ihrar Mahapati Gajah Mada yang melegenda. Sumpah itu berisi untuk menaklukkan Nusantara. Tentunya Nusantara yang merupakan suatu negara agraris, yang dipisahkan lautan satu pulau dengan pulau lainnya. Maka dibutuhkan armada laut demi mendukung terwujudnya Sumpah Palapa itu. Maka Mahapati Gajah Mada teringat akan kawannya yakni Arya Mandalika Dyah Nala, yang lebih dikenal dengan Empedu Nala. Dikatakan Empedu Nala lahir di pesisir pantai antara Tuban dan Rembang. Karena lingkungan yang memang terkenal dengan tempat bagi para nelayan pada saat itu, kemampuan navigasi serta perkapalan Empedu Nala bisa dikatakan sebagai ahli. Empedu Nala memulai karirnya dalam armada laut sejak bergabung dengan Kebo Anabrang sebagai seorang perwira angkatan laut saat ekspedisi Pamalayu di masa Singosari. Selepas itu mengikuti Kebo Anabrang yang bersumpah setia kepada Majapahit setelah Singosari dihancurkan oleh Jayakatwang. Pada masa Tribuana Tunggadewi dengan berbagai pertimbangan serta untuk membantu terwujudnya Sumpah Palapa, maka Gajah Mada menunjuk Empedu Nala sebagai laksamana besar kerajaan Majapahit. Pada saat itu armada laut Majapahit masih lemah, bermodalkan kapal peninggalan pasukan Mongol yang tersisa dari peristiwa pertempuran Ujung Galuh antara Ronggolawe dan pasukan Mongol. Empedu Nala mempelajari kapal tersebut, yang kemudian dilakukan beberapa perombakan seperti membuat tubuh kapal yang lebih ramping serta memperbesar haluan sebagai penempatan layar yang besar guna mempercepat laju kapal, ditambah menambah kapasitas kapal menjadi 4 kali lebih besar dari kapal pasukan Mongol, dan menambahkan meriam cetbang ke tiap armadanya. Sehingga terciptalah Jung Jawa, kapal legendaris Nusantara yang menjadi kekuatan besar di perairan Nusantara pada saat itu. Diperkirakan setiap armada mampu menampung 500 hingga 2000 pasukan dengan ratusan kuda perang serta perbekalan selama 1 tahun. Pada awal ekspedisi diperkirakan Majapahit memberangkatkan 200 armada kapal di bawah komando Empedu Nala. Tujuan pertamanya ialah menaklukkan perairan bagian barat dari kerajaan Majapahit hingga ke Samudra Pasai. Tidak butuh waktu lama untuk Empedu Nala menaklukkan lautan barat Majapahit hingga ke Pasai, yakni 4 tahun, baik penaklukan melalui peperangan maupun diplomasi kerjasama antar kerajaan. Mengingat pada masa lampau kerajaan Singosari telah menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Melayu di bawah komando Kebo Anabrang. Sehingga sedikit membantu dan mempermudah ekspedisi Empedu Nala pada saat itu. Di lain sisi Gajah Mada sempat mengalami kebuntuan saat ekspedisinya mulai memasuki kawasan Bali. Dengan segera setelah menaklukkan Pasai, setengah armada laut Majapahit memutar haluan untuk bergabung dengan pasukan Gajah Mada untuk penyerangan kerajaan Bali. Setibanya armada laut Majapahit di Bali, lagi-lagi Empedu Nala menunjukkan kemampuannya dengan memecah fokus pasukan Bali. Alih-alih bergabung dengan pasukan Gajah Mada, Empedu Nala melabuhkan armadanya di sisi lain Bali. Sehingga pasukan Bali kali ini mengalami pemecahan konsentrasi atas penyerangan yang dilakukan Majapahit. Lantas tidak lama berselang kerajaan Bali mengakui kekalahan dan tunduk kepada kerajaan Majapahit. Setelah itu bersama Gajah Mada keduanya merangsak ke Lombok, sebagian Sulawesi, Pulau Seram dan berakhir di Dompo. Pada masa akhir ekspedisi itu diperkirakan armada laut Majapahit mencapai 800 armada yang dibagi menjadi 5 titik di lautan Nusantara, dengan kekuatan tempur mencapai 500.000 pasukan yang terdiri dari berbagai wilayah kekuasaan Majapahit pada saat itu.